Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita baru saja telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi syafaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita yaumil akhirah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang belum pengetahuan. Kata penghormatan kami kepada Bapak Kisi dan jajarannya, kata penghormatan kami kepada BKM Masjid Al-Hidayah Kampung Prada dan jajarannya juga yang kami muliakan para penasihat Arafah dan sidang jamaah subuh Arafah yang juga subuh tetap di Masjid Al-Hidayah Prada. Mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya segera berdiri di hadapan sidang jamaah untuk menyampaikan salam dari Ustadzul Arafah yang bahwa beliau tidak bersama kita pada subuh berbahagia ini. Beliau ada beberapa agenda di Kota Medan. Insyaallah pagi yang berbahagia ini kita kedatangan dari Rektor Universitas Terbuka yaitu Bapak Prof. Ali dan rombongan. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak. Insyaallah mudah-mudahan betah di Aceh Pak, insyaallah. Dan juga Bapak Azwar sebagai penasihat Arafah telah berhadir bersama kita. Dan saya juga tidak sebut satu persatu insyaallah pada tengku-tengku dan pada sidang jamaah Arafah yang dirahmati Allah. Insyaallah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Dr. Sirajuddin Saman MA yang telah berhadir bersama kita sejenak menyerahkan kunci Arafah kepada Prof. Ali. Insyaallah akan diserahkan oleh penasihat Arafah yaitu Bapak Haji Ibrahim Lawang HS MK SKM MSP. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Langsung dipakai Pak, langsung dipakai. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah insyaallah. Ini Pak Rektor, tolong disebarkan jemaah Arafah sampai ke Demak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Insyaallah kita minta kata sebutan kira-kira 2 menit kepada Bapak Rektor, kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan dan Allah salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada uswah ketuaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, khusus penasihat, pembina dan ketua DKM Masjid Al-Hidayah, pengurus Arafah dari mulai penasihat hingga pengurus harian, mobil khusus ayahanda
Gubernur Azwar, dan Abangda Asosiasi Profesor Ibrahim yang telah membawa saya ke bagian dari jamaah terkaya seluruh dunia. Kenapa terkaya? Karena kita bagian dari jamaah subuh yang dijanjikan oleh Allah, memiliki kekayaan melebihi dunia dan sisi. Semoga kita harus diabadikan di dunia ini, dan tentu saja amal kita akan dicatat oleh Allah jadi bagian penghuni jannah naim. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya seperti yang disampaikan oleh pembawa acara Profesor Ali yang Lambar, mewakili rektor Universitas Terbuka yang jangkauannya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, dan alhamdulillah kemarin kami telah konsider putra putri terbaik dari Bumi Aceh ini Bintang 500, dan insya Allah kami siap untuk membantu ikut mencerdaskan bangsa khususnya di Bumi Aceh ini untuk bisa menikmati pendidikan tinggi. Nah, sedikit saja menyampaikan latar belakang. Tadi sempat disebutkan oleh Abang Ibrahim bahwa saya ini kelahiran dari Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki historis yang luar biasa dengan Bumi Aceh ini, dari Samudra Pasai dan seterusnya. Terus terang saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat terharu bisa dihadirkan di masjid ini, mengingatkan saya kepada masa kecil saya, puji-pujian, selawat dan seterusnya. Buat saya dalam tanda kutip dipaksa oleh Ibrahim untuk kembali ke masjid, karena sesungguhnya masjid inilah peradaban kita bangun. Di masjid inilah sesungguhnya kita ingin membangun peradaban umat, memajukan umat, dan mayoritas pemilih obligasi negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya bungkuk dan kasirah atas semua penerimaan yang luar biasa, khususnya dari Ayahanda Azwar Abu Bakar dan Ibrahim. Dan kata lain, semoga Allah sekali lagi menyatukan kita semua di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit saja dengan Aceh dengan melalui dimulai dari nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Salah satu leluhur kami, Pak Yunus Juan, yang melawan Muslim Portugis, kita jadikan Bumi Aceh ini sebagai base camp, sebagai tempat untuk menyerbu Portugis di Malaka, dan itu menjadi catatan yang kita akan pakai. Selain itu juga para wali-wali kami sudah berangkat belajar ilmu di Bumi Aceh ini, sehingga kalau dikatakan twin sister ya, dan Demak. Semoga ini menjadi kembalinya kita semua untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, dinullah yang tentu saja tidak ada din selain Islam yang diridhoi oleh Allah Taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Fawali yang telah menyampaikan sedikit kenang-kenangan ya, kenangan insyaallah Aceh dengan Demak rupanya luar biasa insyaallah. Baiklah insyaallah subuh yang akan datang kita akan menuju ke Masjid Al-Falah Nesu di belakang UAM ataupun berhadapan dengan kantor kecil Nesu Jaya. Mari sama-sama kita gerakkan salat secara subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita semua. Baiklah, kita panggilkan guru kita Dr. Sirojudin Saman MA kepada Al-Mukarram. Kami persilakan dengan segala hormat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga dengan kita bersyukur Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan dan yang dirahmati Allah, saling mengingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di usia muda berpulang, ada yang baru lahir, ada yang setelah berusia kita sering sebut tua bangka. Dan tidak ada yang dapat menghambat kematian ini. Dan semua kita setiap hari semakin dekat kepada kematian tersebut. Sebenarnya ketika ada pelaksanaan ulang tahun, itu bukan selamat bertambah umur, tapi selamat berkurangnya umur. Andaikan manusia boleh hidup abadi di dunia ini, maka manusia yang paling berhak abadi adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu dibutuhkan untuk terus membimbing umat ini, mengarahkan, membawa mereka kepada arah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengingatkan juga bahwa kita semua menyaksikan bahwa orang-orang yang paling dicintai, orang-orang yang selama ini paling dekat, sudah tidak berkenan untuk menemani, sudah tidak berkenan untuk membersamai di alam barzakh, di alam kubur sana. Bahkan di beberapa tausiah kami coba tes. Dan nanti kalau boleh, ya saya anggap tes juga di sini. Ketika seorang suami, misalnya suami dari ibu-ibu berpulang ke rahmatullah, ya meninggalnya katakanlah jam 10 malam. Kan ibu-ibu sayang sama suami. Sayang tak ibu-ibu sama suami? Sayang? Sayang? Baik, andai nanti malam meninggal, ini tolong nanti jawab jujur. Tapi mudah-mudahan Bapak panjang umur. Tapi saya berandai-andai saja. Jam 10 malam meninggal. Apa di kampung Prada ini kalau ada yang meninggal malam, jam 10 malam langsung dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan, atau besoknya? Besoknya. Berarti sama, di kampung saya juga sama. Kalau meninggalnya malam berarti tunggu sampai besok. Lalu setelah meninggalnya si bapak tadi diketahui sama aparatur kampung, keciknya, sekdesnya, tengkunya, dan beberapa lainnya datang. Lalu kira-kira menyampaikan begini, Bu, iya Pak, ini kan Bapak sudah meninggal. Ya, kira-kira 1 jam yang lalu, berarti sudah jam 11. Bu, ini panjang ceritanya, saya ujungnya saja. Ini kasihan Bapak. Bu, tolong Bu ya, terakhir. Besok Bapak kita kuburkan. Malam ini tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi kita mandikan, kita kafankan, kita salatkan, dan kita kuburkan. Jadi Bapak besok jam 7:30, insya Allah kami datang.
Yang gali kubur gali terus, yang mandikan terus, yang menunggu untuk dikafankan, siapkan kafannya, siapkan terus. Ya Pak, pasti begitu jawabnya. Tapi tolong Bu, kasihan Bapak. Untuk malam ini terakhir. Tolong Ibu temani Bapak tidur seperti biasa di dalam kamar bersama-sama di atas spring bed, satu selimut pakai AC. Tadi katanya cinta. Ibu-ibu masih mau? Enggak. Ya kalau bapak-bapak sama juga jawabannya kalau saya tanya. Nah coba lihat. Begitu ruh keluar. Orang yang katanya paling cinta kepada kita. Sudah tidak berkenan menemani kita. Apalagi harta saudara-saudaraku sekalian. Saya sampai sekarang. Sejak dari saya lahir. Atau sejak dari saya akil balik. Sejak dari saya sudah bisa berfikir. Belum pernah melihat ada jenazah yang dibawa dengan mobil pribadinya. Bahkan tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Dan saya sering sampaikan contoh ini di tausiah-tausiah saya. Andaikan seorang bapak mesan mobil. Ya mungkin orang kaya barulah. Tanahnya di mana-mana. Belok sikit kanan kena tanahnya. Belok sikit kiri kena tanahnya. Luruskan juga kena tanahnya. Ketika pembangunan jalan tol. Nah, di mana mau di mana saja terserahlah. Akhirnya beliau dapat uang 1,5 miliar. Setelah uangnya masuk rekening, musyawarah sama istri. Bu, ini uangnya sudah masuk. 1,5. Apa yang kita beli? Mobil Pak satu. Mobil apa? Mobil Pulan. Harganya berapa? 850 juta. Sisanya kita beli rumah. Baik. Lalu datang ke showroom. Tanya, ada mobil ini? Oh, habis Pak. Stoknya habis. Tapi saya sudah bawa uang lunas ini. Harganya berapa? Uang cash. Harganya berapa? 850. Ini uangnya saya bawa. Tapi unitnya sudah habis Pak. Kalau Bapak pesan 4 hari insya Allah datang. Oh baiklah. Lalu bayar lunas. Janji 4 hari datang. Nanti kalau mobilnya datang tolong diantar ya. Ini alamat saya. Ini kartu nama saya. Ini alamat dan lain sebagainya lah. Singkat cerita hari keempat mobil sampai dari Medan. Dibawa ke dalam dulu, divakum, dibersihkan, dilap, kalau ada goresan-goresan dirabin. Dan kebetulan takdir Allah, si bapak yang mesan mobil ini ajalnya pun tiba. Mobil dibawa masuk ke dalam showroom untuk dibersihkan, malaikat maut masuk ke rumahnya untuk mencabut nyawanya. Mobil selesai dibersihkan, bapak ini sudah almarhum. Orang-orang kumpul, keluarga kumpul, kerabat kumpul, orang kampung kumpul, aparatur kampung kumpul. Lalu sesuai janji, petugas dari showroom ini ngantar. Bawa surat-suratnya untuk ditandatangani dan lain sebagainya. Lalu begitu mobil terlihat di luar pagar, orang-orang merasa sedih. Karena almarhum sudah beli lunas, tapi mobilnya belum pernah pakai. Lihat pun belum pernah. Lalu keciknya bersama tengkunya datangi keluarga, kumpulkan. Ada istrinya, ada anak-anaknya, ada adiknya, ada mertuanya, ada ibunya, ayahnya, dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita Pak kecilnya sampaikan, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, itu mobil bapak sudah sampai diantar sama petugas showroom, sama petugas kapela dan lain sebagainya. Ya, semua sambil menangis menjawab, ya Pak, kami melihat juga, kasihan bapak. Jadi begini, ini kan bapak sebentar lagi sudah selesai
Selesai dimandikan, lalu dikafankan, disalatkan, lalu kita antar ke kuburan. Bu, adik-adik, abang-abang sekalian, tolong izinkan ya jenazah bapak kita bawa dengan mobil baru itu. Bangkunya kita lipat atau bangkunya kita bongkar, lalu kerandanya naikkan ke mobil itu, biar bapak sempat merasakan mobil itu sekali saja walaupun beliau sudah meninggal. Kira-kira ibu-ibu yang kita tahu, anak-anak izinkan? Izinkan? Tidak. Keluarga izinkan? Tidak. Itu mobil kita, yang beli kita, yang kadang tabung dengan hasil keringat kita. Tapi ketika sudah meninggal, semua selesai. Selama ini kita ditakuti, dihormati. Siapa? Siapa? Kalau sudah meninggal, mereka tetap hormat. Mungkin hanya hormat penuh dengan kepura-puraan saja. Setelah kita dibawa ke kuburan, tak ada satupun yang berkenan tidur bersama kita, di samping kita, berselimutkan tanah, ber-AC-kan tanah, berbantal gulingkan tanah. Tak ada satupun yang bersedia. Pulang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya anak yang kecil, paling-paling mereka menangis melihat tubuh kita yang pelan-pelan ditutupi tanah dan hilang dari pandangan mata orang. Lalu setelah selesai penguburan, apakah keluarga tunggu di situ? Apakah anak-anak menunggu sampai malam, sampai besok? Tidak, mereka pulang. Pulang. Sahabat kita pulang. Teman kita pulang. Bawahan kita pulang. Kalau kita punya atasan yang sayang kepada kita, pulang. Anak belahan hati, anak belahan jiwa, pulang. Lalu bersama siapa kita tidur? Bersama salah satu dari dua. Pertama, bersama amal kebaikan yang akan menjadi sahabat yang membuat kita senang. Orang-orang yang punya bekal yang cukup, tak pernah tinggalkan salat, apalagi salat secara berjamaah. Tambah salat sunat, tambah salat duha, tambah baca Quran, tambah puasa sunat, tambah sedekah, tambah baktinya kepada ayah dan ibu. Ketika dia masuk ke alam kubur, orang-orang pulang, ruhnya akan berkata, istriku, anak-anakku, ayahku, ibuku, adikku, dan semua orang yang berhak mengambil warisan dariku, ambillah semuanya. Rumah besar yang telah aku bangun, ambillah. Allah sudah berikan jauh lebih nikmat daripada apa yang telah aku bangun. Aku ikhlas, ambillah. Tapi kalau mendapatkan sahabat dari yang kedua, ini yang membuat kita ngeri Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang kita bawa adalah amal dosa. Dosa dengan Allah ditambah dosa dengan manusia. Tidak salat, tidak puasa. Seolah-olah hidupnya selamanya di dunia ini. Lalu mati. Siapa menjadi sahabat? Amal dosa, amal keburukan, amal kejahatan. Yang dia akan menjelma menjadi azab, menjadi api, menjadi teman yang paling menakutkan dan mengerikan. Lalu panggil anak, anak sudah tak mendengar. Nah, bantu ibu nak. Nah, bantu ayah nak. Suamiku, bantulah aku. Mereka sudah tidak mendengar. Pada saat itu, jeritan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh hanya didengar oleh hewan-hewan, namun mereka sudah tak bisa menolong. Maka inilah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Wahai umatku, perbanyak ingat mati. Wahai umatku, ingatlah kematianmu. Pangkat dan jabatan kita selesai. Posisi kita, hari ini kita meninggal. Mungkin hari ini sudah ditunjuk PLT untuk menggantikan kita. Hari ini kita meninggal, mungkin sudah ditunjuk penjabat untuk menggantikan kita.
Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, andaikan kita hidup di dunia ini berhak untuk abadi, maka yang pertama yang paling abadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang singkat ini, kami mengajak kita semua, jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Dan kami sering memberikan contoh, kalau kita tidak baik dengan pimpinan kampung saja, hidup kita menderita. Kita di Aceh menyebut gesi. Mungkin kalau di luar Aceh disebut kepala desa. Ada masyarakat tidak akur dengan kecil, dengan kepala desa ini. Lalu apa yang terjadi? Ada bantuan, dia tak dapat jatah. Ada bantuan 10 rumah untuk masyarakat miskin. Dia miskin juga, tapi karena dia tidak baik dengan kepala kampungnya, dengan kepala desanya, dengan kecilnya, dia tak dapat. Meraskin ham rumpok kadang. Itu tidak baik dengan kecil. Lalu bayangkan kalau kita tidak baik dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah rusak. Padahal Allah sudah berikan hati kepada kita. Allah sudah berikan fikiran kepada kita. Yang dengan fikiran itu kita dapat mencerna. Lalu ada orang yang berkata begini, Pak Ustadz, di kuburan ada kehidupan tidak? Ada. Terus bagaimana orang bisa hidup di kuburan, Ustadz? Kan sudah ditutup tanah, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, bagaimana bisa hidup? Nah, kalau kita ingin tahu, bandingkan saja dengan seorang janin yang masih berada di rahim seorang ibu. Mereka hidup. Hidup dalam cairan ketuban. Hidup dalam ruang yang sempit, mungkin tak ada celah udara masuk ke sana. Tapi mereka hidup. Dan andai kita berkomunikasi dengan mereka, andai saja. Andai kita bisa komunikasi dengan mereka. Misalnya boleh telepon. Ini contoh ecek-ecek saja. Supaya kita bisa bandingkan dengan kehidupan di alam kubur. Kita tanya, bapaknya tanya, Nak, ya Pak, bagaimana Nak? Sehat? Sehat Pak? Nak, apa makananmu Nak? Oh, lezat sekali Pak. Ayah, lezat sekali makanan saya di sini. Apa Nak? Segumpal darah ya. Kan makanan seorang janin yang masih dalam rahim, makanan dan minumannya itulah darah haid dari ibunya. Maaf. Kenapa ibu ketika sudah hamil tidak lagi haid? Karena itu menjadi makanan si bayi. Lam jaro gudu. Haus, hisap itu. Lapar, makan itu. Lalu kita sampaikan, oh Nak, kami di dunia ini banyak sekali makanannya. Ada kambing guling, ada ayam panggang, ada ikan panggang, ada sate, ada pepes, ada telur telur ayam, ada dadar, ada mata sapi, ada banyak sekali. Karena si anak belum pernah melihat, mungkin dia akan berkata, "Tidak mungkin ya, tidak mungkin saya percaya ya." Kira-kira begitu Bapak Ibu hubungan kita dengan surga. Ini butuh iman. Bagaimana ketika diceritakan bahwa makanan di surga, satu makanan dimakan tak habis-habis, ketika dimakan dia ada yang telah habis lalu muncul lagi. Satu buah digigit hilang, muncul lagi. Rasanya semakin dimakan semakin enak. Orang tidak beriman, mana mungkin buah sudah digigit muncul lagi. Dan orang-orang ketika masuk ke dalam surga Bapak Ibu sekalian, melihat makanan yang kita makan di dunia akan muntah, akan jijik persis seperti kita. Kalau melihat makanan yang kita makan dalam rahim dulu, kita akan marah. Itu pasti.
Padahal itu dulu makanan yang paling lezat bagi kita. Itu minuman yang paling hebat bagi kita. Tapi sekarang setelah kita lahir ke dunia, andai makanan yang kita makan ketika di rahim ada di samping piring nasi kita, saya yakin piring itu akan terbang. Orang yang sedang makan itu akan marah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah berikan nanti ketika kita masuk surga. Melihat nasi yang sering kita makan di dunia, kita muntah. Jijik sekali, tak enak. Allah berikan makanan lain yang jauh lebih lezat dari apa yang paling lezat di dunia ini. Lalu saudara-saudaraku sekalian, komunikasi kita dengan janin tadi kita tanya lagi, nak, bagaimana bumimu di situ, nak? Duniamu, keadaanmu di situ bagaimana? Kamu bisa jalan-jalan? Aduh, sempit ayah. Sempit, paling bisa cuma guling-guling, mutar atas, mutar kiri, belok kanan, belok kiri, mutar-mutar. Oh, kalau kami di sini luas sekali, nak. Luas sekali. Kami bisa pakai mobil, kami bisa pakai pesawat. Kalau dari Aceh berangkat ke Madinah 8 jam, nak. Lebih kurang 8.000 kilometer. Pakai pesawat terbang dia syuuuh. Kami punya mobil tinggal duduk, nak. Kalau mobilnya bagus nyalakan AC-nya. Bantingannya pun lembut sekali, nyaman sekali. Hampir seperti tidur di rumah. Kata anak yang tidak beriman yang belum pernah melihat, tak mungkin lah ayah. Mana mungkin luas. Tak bisa pakai mobil-mobil lah. Kan dalam rahim mana bisa pakai mobil. Begitu juga orang-orang yang tidak beriman tidak akan percaya kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Astaghfirullahaladzim. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Dan bersegeralah kamu meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Kalau bukan dengan iman, satu orang dapat surga seluas langit dan bumi ini. Kalau dia mau ke ujung sana, gimana ceritanya ya? Tidak mungkin lah. Tidak percaya dia. Oh, di akhirat nanti, kalau kita pakai kendaraan, tidak perlu sopir. Dan kecepatan jelajahnya, maddal basar. Secepat kedipan mata. Tak mungkin. Maka disinilah butuh iman. Dan ketika awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini, bukan perintah salat. Tapi itulah iman. Dan dari iman ini yang akan menggerakkan kita ke masjid. Bapak-bapak sekalian, ada yang hadir ke sini mungkin yang jaraknya sampai 5 km. Karena iman. Saya yakin bukan karena arafahnya. Saya yakin bukan karena stor wajahnya. Saya yakin ibu-ibu menyambut bukan karena rasa malunya. Kalau kita tidak sambut, malu kita. Kita sambutlah dengan kue. Kita sambutlah dengan nasi. Kita sambutlah dengan ini. Tidak. Tapi semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang karena Allah itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, balasan Allah jauh lebih dahsyat daripada balasan yang kita dapatkan dari manusia. Saya yang terakhir, waktu saya lebih kurang 5 menit lagi. Saya mau berilustrasi lagi. Ibu-ibu andai punya pembantu di rumah. Sebelum bawa dia ke rumah, komunikasi dulu. Dek, mau enggak bantu-bantu di rumah saya? Saya sudah sangat sibuk ini, sudah tambah tugas di sini, tugas di sana. Sehingga enggak sempat ngurus rumah, enggak sempat masak, enggak sempat nyuci, enggak sempat nyapu. Adik berkenan enggak? Selesai tugas adik boleh pulang. Karena rumahmu kan dekat. Jadi pagi kamu sapu rumah, masak, cuci pakaian, setrika pakaian. Setelah itu kamu boleh pulang. Sorenya balik lagi. Gaji saya berapa? 2,5 1 bulan, 2,5 juta.
Oh, jadi kerja saya apa? Bersihkan rumah, masak, cuci piring, cuci baju, setrika baju. Oh, baik. Mau dia, mulailah dia bekerja. Dengan janji 5 pekerjaan. Pertama bersihkan rumah, kedua masak, ketiga cuci piring, keempat cuci pakaian, kelima setrika. Lalu satu hari, misalnya namanya si Mah, misalnya. Mah, ya Bu, tolong jemput adik di sekolah ya. Baik Bu. Nah, ambil kereta, jemput. Si Imah ini mencatat dia. Tambah tugas. Tanggal 1 jemput si adik. Tanggal 2. Mah, ya. Tolong disirami itu bunga yang sudah layu. Kebetulan bapak yang biasa jaga-jaga kebun sudah pulang. Kamu siram ya? Baik Bu. Catat tanggal sekian siram bunga. Lalu ketika sudah sampai akhir bulan, dia misalnya mencatat ada 10 tugas tambahan. Di luar kontrak tadi. Kontrak kan hanya 5 tadi. Kita tidak perlu ulang lagi. Tapi ada 10 tambahan tugas. Diberikan gaji 2,5. Lalu si Imah ini bilang sama majikannya, sama ibu-ibu. Bu, alhamdulillah Bu, ini gaji saya sudah saya terima 2,5 juta. Oh ya, itu memang hakmu. Tapi Bu, mohon maaf, saya kan ada tambah tugas Bu di bulan ini. Ada 10 saya catat. Hah? Tugas apa? Ada kan kemarin siram bunga. Kemudian tanggal sekian jemput si adik. Tanggal sekian antar si adik. Tanggal sekian siram bunga. Tanggal sekian cuci mobil. Jadi saya minta Bu, tolong tambahlah sedikit gaji saya untuk jatah siram bunga. Jatah cuci mobil. Kira-kira ibu mau pakai lagi nggak si Imah itu? Nggak. Alah, perhitungan sekali. Udah, ini tambah 100.000. Besok jangan datang lagi ya. Selesai. Tambah tugas, tidak ada tambah gaji. Tapi dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, satu yang kita tambah membuat kita terkejut dan tercengang-cengang. Kalau yang selama ini datang ke masjid hanya salat sunat tahiyatul masjid, lalu salat subuh berjamaah. Lalu mulai subuh nanti datang ke masjid atau di rumah, selesai azan salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat fajar. Usalli sunnatal fajr rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat fajar 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama boleh qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 2 rakaat salat sunat. Kira-kira makan waktu sampai 4 menit? 4 menit lah lebih kurang ya. Taruhlah 4 menit atau 5 menit. Apa balasannya? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, maka Allah berikan imbalan di akhirat nanti. Kalau imbalan itu dihargakan, harganya lebih mahal daripada harga bumi beserta isinya. 4 menit saudaraku sekalian. Masya Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita semangat atau tidak. Maka begitu bangkit di akhirat mendapatkan mobil yang jauh lebih mewah dari mobil yang dipakai orang-orang sekarang. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih nikmat, jauh lebih daripada segala-galanya. Kita akan merasa seperti seorang raja yang selalu dielu-elukan. Ya Allah, andaikan ku tahu, aku akan lebih dahulu melakukan taubat kepadamu. Tapi inilah kadang kita manusia. Makan pun kadang lupa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau anak makan diingatkan, "Nak, belum baca doa." Anaknya baca. Anak TK, Allahumma barik lana fima lada'tana wa qina adzabannar. Lalu mamaknya ketika nantinya lupa, mamak belum baca doa. Mamak enggak apa-apa lagi, sudah tua. Padahal itu bukan untuk orang tua. Maka saran saya, maaf, andaikan misalnya di pintu ini nanti ada satu tambahan. Tapi ini bukan menggurui, tambahan saja, saran saja. Di sisi dalam ada doa keluar masjid. Di sisi luar ada doa masuk masjid. Sebab sudah ada orang yang sudah lupa. Masuk masjid tak baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik.
Keluar masjid tidak berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minimalkan itu doa yang paling pendek. Masuk tandas. Kalau bisa tidak apa-apa ditempelkan menuju kamar mandi, menuju WC, ditulis di situ. Doa masuk WC. Di sisi keluarnya, doa keluar WC. Kalau tidak kita sudah lupa. Apalagi kalau merasa kita sudah hebat sekali. Karena sudah rajin ke masjid, sudah rajin zikir, sudah hebat sekali. Padahal hanya di situ hebatnya, di sisi lain masih banyak kurang. Nah, kemudian ini yang paling akhir. Bapak Ibu sekalian, dosa dengan manusia beribu-ribu kali lebih susah taubatnya dibandingkan dosa dengan Allah. Mana buktinya? Rasulullah ketika hendak wafat berpidato kalau bahasa kita. Wahai umatku sekalian, wahai para sahabat sekalian, mungkin ini hari terakhir kita bertemu. Karena itu siapa yang pernah saya zalimi, yang haknya saya ambil, yang belum saya bayar, belum saya lunasi, saya mohon maaf. Kalau tidak bisa dimaafkan, tolong sampaikan. Itu Rasulullah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, takut terhadap dosa dengan manusia. Tiba-tiba seorang sahabat tunjuk tangan, saya ya Rasul. Dipanggil sama Rasul. Kemari, hai sahabatku. Ada apa? Singkat cerita mengingat waktu. Begini ya Rasulullah, saya pernah kena tali cemeti kudamu. Saya di belakang. Perih sekali ya Rasulullah. Terus saya minta balas. Dengan tegas mengatakan, saya minta balas ya Rasul. Sahabat-sahabat yang lain mulai menggerutu mungkin kalau bahasa kita datang. Masa kita sudah mau berpisah dengan Rasulullah tega-teganya kau minta balas? Kau balas ke saya saja. Tidak usah sekali, 10 kali saya tahan. Urusan saya bukan dengan kamu. Urusan saya dengan Rasulullah. Datang yang lain, tawarkan uang, tawarkan emas. Janganlah kau balas Rasulullah, apalagi di depan ramai seperti ini. Kemana nanti muka Rasulullah? Kemana nanti martabat seorang Rasul yang dicemeti, dicambuk di depan orang? Saya kasih emas. Kau mau berapa? 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo? Saya kasih. Ini bukan soal emas, tapi ini soal harga diri, kira-kira begitu. Ya cemeti dibalas cemeti. Sudah tak ada obatnya, sudah tak mempan. Kata Rasulullah, Bilal, labbaik ya Rasul. Saya ya Rasul. Bawa kemari tali cemeti. Diserahkan. Diserahkan ke orang itu. Kata sahabat itu, mohon maaf ya Rasulullah, kalau begini tidak adil. Tidak adil bagaimana? Dulu saya dicemeti bukan pakai ini. Saya ingin balas dengan tali cemeti yang dulu Rasulullah mencemeti saya dengan tanpa sengaja dengan cemeti itu. Lalu Rasulullah perintahkan Bilal pulang ke rumah. Ambil cemeti di rumah yang biasa dipakai sama Rasulullah. Antarkan kepada Rasulullah. Bilal sambil pulang menggerutu juga. Tidak kita ambil perintah Rasul. Kalau kita ambil sama dengan kita rela Rasulullah dicemeti. Tapi akhirnya beliau tetap ambil pulang kasih ke Rasulullah. Rasulullah kasih ke orang itu, ke sahabat itu. Ini wahai sahabatku. Mohon maaf ya Rasulullah, ini belum adil. Apalagi hai sahabatku, dulu ketika tubuh saya kena, saya tak pakai baju ya Rasulullah. Jadi kalau sekarang saya balas di atas baju, Rasulullah tidak sakit, tidak perih. Saya perih sekali, saya sakit sekali. Jadi kalau Rasulullah memang ingin saya balas, tolong buka baju Rasulullah. Apa sikap Rasulullah saudara-saudaraku sekalian? Rasulullah buka satu persatu baju yang beliau pakai. Para sahabat semua menangis. Para sahabat semua menunduk. Karena menganggap sahabat ini sudah durhaka. Ada yang menganggap ini nampaknya isi neraka ini. Masa Rasulullah dicemeti? Masa Rasulullah dicambuk? Tapi apa yang terjadi? Setelah pakaian Rasulullah semuanya terbuka. Orang ini buang cambuknya, datang meluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Sahabat tercengang, sahabat bingung, Rasulullah pun ikut bingung. Ada apa sebenarnya wahai sahabatku? Begini ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membalas Rasulullah? Andaikan leher saya digorok, saya tak akan balas. Tapi saya ingin ya Rasulullah, bagaimana kulit saya yang hina ini dapat bersentuhan dengan kulitmu yang mulia sebelum kita berpisah. Tadi hanya akal-akalan saya saja ya Rasulullah agar engkau berkenan buka baju. Masya Allah.
Rasulullah takut terhadap dosa dengan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan buat dosa dengan manusia. Jangan caci maki orang. Jangan cari-cari kesalahan orang. Atau cari dosa melalui politik. Datang si Fulan, kasih sarung, terima ya? Ya, terima. Datang si Pulin, kasih sajadah, pilih saya ya? Ya. Datang si Pulin lagi, kasih beras, pilih saya ya? Ya. Semua tidak dipilih biar adil, itu dosa. Atau yang kasih satu, pilih saya ya, ini sarung satu. Lalu dipilih, itu sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi sogok dan penerima sogok di neraka. Dengan satu sarung yang kadang harganya 55.000 atau kadang 100.000. Tapi membeli neraka. Sama dengan terhapuslah pahala salat, amal salat, puasa selama ini. Maka Bapak Ibu sekalian, pilihlah calon pemimpin kita. Pilihlah anggota dewan yang akan mewakili kita. Orang yang terbaik menurut kita. Bukan karena sogok. Insya Allah ke depan daerah kita akan semakin baik. Negeri kita akan semakin baik. Bila yang memimpinnya orang-orang yang kalau lebih baik, tentu akan lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah satukan kita. Sebagaimana di masjid ini kita disatukan. Kita disatukan lagi di akhirat nanti di dalam syurganya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Dan mohon ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami. Berikanlah hidayah selalu kepada kami ya Allah. Agar kami menjadi hamba yang Engkau ridhai ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum ajal kami tiba, mohon terimalah taubat kami ya Allah. Hapuslah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada murka dan azab-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak dan keturunan yang jauh lebih baik dari kami ya Allah. Para hamba-Mu yang cinta kepada syariat-Mu ya Allah. Para hamba-Mu yang cinta dan patuh kepada kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang durhaka kepada kami ya Allah. Jangan jadikan generasi kami generasi yang buruk, yang lebih buruk daripada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami berada di alam kubur nanti, ketika para sahabat kami pulang meninggalkan kami, ketika keluarga yang paling cinta kepada kami meninggalkan kami seorang diri di alam kubur ya Allah, mohon kirimkan sahabat untuk kami ya Allah. Sahabat yang mendamaikan kami di alam kubur ya Allah. Sahabat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab kubur ya Allah. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada rizki yang haram dan syubhat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada azab dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat Engkau bangkitkan kami di mahsyar nanti, di mana manusia sudah saling tak peduli, pada saat anak-anak akan menjauh daripada ayah dan ibunya, pada saat semua orang sudah tidak saling bantu, kami sangat mengharapkan bantuan-Mu ya Allah. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Di mana bumi pada saat itu sudah tidak punya tempat berteduh, sudah tidak ada tempat bernaung selain daripada naungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan iman kami ya Allah.
Selamatkan iman kedua orang tua kami, ya Allah. Selamatkan iman keluarga kami, ya Allah. Selamatkan iman anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari maksiat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.